warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membuat mikroorganisme lokal dari sayuran pada pelatihan tanaman hortikultura yang dilaksanakan di Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Sumatera Barat. Maksud saya Provinsi Riau. Seperti apa kegiatan dan hasilnya? Silakan tonton video berikut. Subscribe, like, and share. Dia kalau semakin halus irisannya, maka akan cepat menjadi molnya. Ini untuk mol sayur, kita pakai sayur kangkung, diiris halus-halus. Ya, ini karena bahan kita sedikit, ini paling 1 liter kayaknya. Ya. Enggak ada 1 liter. Ya, makanya ini semuanya ini? Ya, semuanya. Tomatnya diapain? Ya, terus itu lagi tomatnya. Tomatnya dipecah. Buat sayur katanya. Kangkung. Udah siap ngambil. Belah 2, diiris-iris. Kalau ada bawang putih, bisa gitu. Bawang putih tuh. Bawang putih. Sekintal aja. Ini semuanya ini. 4-nya ini. 4 semua, Bu. Airnya berapa? Dua aja. Udah ada Bu, 2 aja lah. 2 aja. Lagi. 2 aja. Namanya untuk nambah. Nanti kalau siapa yang mau bawa pulang nih, tambahkan air kelapanya nanti ya, atau direndam dengan beras. Saya yang pulang. Enggak apa-apa lah, masukin aja supaya jadi satu ini nanti. Satu drigen, tambahkan airnya. Jadi remes, Bu. Atau Ibu enggak? Remas. Cepat ya. Ini saya yang bawa pulang. Cepat ya, Bu ya. Iya. Ya. Gua pun kata-kata Baru. Plus. Iya, baru butuh patin. Untuk pupuk mahal ini solusi. Iya. Jangan dia harus Pupuk mahal ini solusinya. Yang murah meriah. Murah meriah, tapi tidak muntah ya, Pak. Ya. bisa murahan. Kurang memang airnya. Nanti tambahnya. Saya tambah nanti. Saya tambah sendiri nanti. Iya. Pakai kalau berapa? Gua Terus disaring, Bu. Enggak masukin sini. masukkan semua. Semuanya lah. Oh, masukkan semua. Sama isinya tuh. Iya, semua masukin. Ayo, Tapi agak pelan. isinya itu yang susah. Bisa. Ginian aja. Nitrogennya. Karena bahan utamanya dari sayur kangkung, dari hijauan tanaman. Nah, fungsi dari mol ini yang pertama sebagai dekomposer atau membuat pupuk kompos atau dapat memecahkan bahan organik. Oleh mikrobanya itu memecahkan bahan-bahan organik menjadi pupuk supaya dia terdekomposisi istilahnya. Nah, selain dari itu juga sebagai pupuk penambah nutrisi atau makanan bagi tanaman karena ada kandungannya, ada unsur nitrogennya di situ, kemudian juga ada unsur kaliumnya di situ. Nah, fungsi yang ketiga juga sebagai pestisida nabati. Kenapa? Kita tambahkan di situ tadi bawang putih. Jadi selain dia sebagai pupuk, juga sebagai pestisida nabati. Nah,
disemprotkan pada tanaman, baik itu di perakaran maupun pada tajuknya atau daunnya 1 kali dalam 1 minggu. Nah, daya simpan dia sudah jadi nantinya 1 sampai 6 bulan. Nah, sebelum kita menyimpan, setelah pupuk ini jadi, setelah mol ini jadi selama 14 hari berarti sudah jadi, kemudian disaring, ampasnya dikasihkan ke tanaman menjadi pupuk, kemudian airnya itulah yang menjadi POC, pupuk organik cair. Nah, sebelum disimpan ditambahkan gula supaya saat dia disimpan itu ada cadangan makanan bagi mikroba, bagi mol tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Akan kita masukkan ke dalam botol yang disimpan untuk beberapa saat, lebih kurang 7 sampai 10 hari. Dahulu daun-daunnya kita masukkan semua. Nah, ini kenapa pakai tangan? Nah, supaya membuktikan bahwa pupuk atau mol yang akan kita buat ini tidak berbahaya. Kita ketahui bahwa ini campuran ini berasal dari sayuran kangkung. Kemudian kita tambahkan air kelapa beserta air rendaman beras. Dicampur juga dengan tomat serta bawang putih. Nah, bawang putih ini tujuannya supaya nanti selain sebagai pupuk juga sebagai pestisida nabati. Masukkan airnya. Kita tutup rapat, disimpan lebih kurang 7 hari sampai 10 hari. Nah, jangan lupa setiap hari ini dibuka tutupnya, tujuannya supaya gas-gas yang di dalamnya bisa keluar. Nah, kalau tidak dibuka maka ada kemungkinan nanti akan pecah dan gas-gas yang di dalam ini bisa mematikan mikroba yang ada. Sekarang kita lihat mikroorganisme lokal atau mol sayurnya sudah jadi. Lebih kurang diperam dalam 1 minggu. Nah, ciri-ciri mikroorganisme lokal ini jadi, yang pertama kita lihat dari bentuknya sudah berubah dari bentuk yang asli, sudah hijaunya sudah kecoklatan, kemudian larutannya juga sudah berubah bentuk, juga seperti kecoklatan. Nah, yang kedua kita lihat dari baunya. Nah, kalau dia jadi berarti baunya wangi seperti tape. Nah, ini bisa kita lihat. Coba Andri, ini tidak berbau busuk, wangi. Nah, ini menandakan sudah jadi. Nah, tapi kalau dia busuk berarti gagal, mikroorganismenya mati. Nah, ini jadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan penyaringan. Ini kita saring terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah saring baru diaplikasikan ke tanaman sesuai dengan dosis yang sudah kita tentukan. Dan di samping itu jika berlebih juga bisa kita simpan. Nah, kita simpan nanti pindahkan ke dalam botol ini. Kita saringan dulu. Kayak capek atau kayak tua. Untuk ampasnya ini bisa langsung diaplikasikan ke sekitar tanah di perakaran tanaman. Nah, ini sebagian kita aplikasikan ke tanaman, sebagian kita simpan. Ini kurang 1 liter, kita simpan 1 liter dulu untuk diaplikasikan pada tanaman berikutnya, dan sisanya nanti langsung kita aplikasikan ke tanaman.
disimpan seperti ini, jangan lupa secara berkala tutupnya dibuka karena juga masih mengandung gas. Nah, untuk penyimpanannya supaya awet, supaya mikrobanya ada makanan di dalamnya, kita tambahkan nanti sedikit gula merah ke dalam larutan ini. Air itu berapa ukurannya dalam pemakaian? Oh iya, dalam pemakaian ya. Jadi kalau dia sudah jadi tangki yang untuk 10 liter itu kan Mas ya. Katakan biasanya 10 satu gelas itu berarti 250 cc. Ya, 1 gelas minum, kemudian dicampur dengan air 10 liter, kemudian semprot. Nah sebenarnya kalau kita sering membuat enggak segitu pun nggak masalah, makin pekat pun ini yang kita aplikasikan enggak masalah. Diaplikasikan ke tanaman, biasanya di dalam satu tangki yang isi 10 liter kita masukkan 2 gelas ini atau setara dengan 400 ml. Nah, diaplikasikan ke tanaman tua 1 kali dalam 1 minggu atau sampai 10 hari. Kemudian pada tanaman muda seperti tanaman sayur diaplikasikan 1 minggu sekali atau 7 hari. Sekarang kita akan mengaplikasikannya ke tanaman yang ada di sini. Gunakan adalah tangki 15 liter, maka kita isi dengan 3 gelas ini. 3 gelas. Nah, ini siap diaplikasikan ke tanaman. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan tanaman yang ada di sini, yaitu tanaman buah. Nah, selain dari cairan mol yang kita aplikasikan melalui disemprot, baik itu ke bagian daun atau tajuk tanaman maupun bagian batang beserta di sekitaran akar, karena di sekitaran akar. Nah, selain itu ampas sisa dari mol tadi kita aplikasikan di sekitar batang. Begini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih.